ketika masuk ke dunia, Kristus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cita kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga Anda yang tinggal di rumah, dari ruang doa Keuskupan Tanjung Karang, kita mempersembahkan Ekaristi untuk keselamatan dunia. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita Kristus, Sabda Allah sendiri, yang sejak semula bersama dengan Allah, yang adalah Allah, diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Santa Perawan Maria untuk dikandung, untuk dilahirkan menjadi manusia, sama seperti kita, agar dia dapat mengangkat kita menjadi anak-anak Allah di dalam dirinya. Hari ini Bapak Suci juga meminta kita untuk melakukan Triduum Keluarga, untuk berdoa agar dunia diselamatkan dari penyebaran virus corona. Bapak Suci menjanjikan indulgensi penuh pada tanggal 27 Maret dengan berkat Orbi et Urbi untuk kota dan untuk dunia. Maka mari kita mencontoh iman Bunda Maria yang bersedia melaksanakan kehendak Allah. Kita mencontoh imannya yang tanpa pamrih, imannya yang penuh penyerahan diri pada kehendak Allah, iman yang tidak memperhitungkan risiko dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan, iman yang hanya mengandalkan Allah. Hari ini kita juga menyampaikan ucapan selamat kepada saudara dan saudari kita yang beragama Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi, hari raya yang dipergunakan untuk memasuki alam kesunyian, untuk membatalkan segala aktivitas lahiriah dan duniawi, bahkan untuk berpuasa dan untuk memasuki alam dan dunia kegelapan, agar akhirnya dapat bersyukur, menikmati cahaya dunia, tuntunan untuk kepada tuntunan yang terang kepada kebenaran untuk mencapai keselamatan. Sehati dan sejiwa, sepikir, senasib, sepenanggungan dengan semua orang yang menderita, dengan semua orang yang berjuang untuk melenyapkan penyebaran virus corona. Sehati dan seperasaan, sepikir, senasib, seperjuangan dengan semua para ilmuwan yang mencari vaksin antivirus corona ini. Mari kita memohon rahmat Tuhan agar mukjizatnya segera terjadi dan dunia menjadi penuh sukacita kembali, merayakan kehidupan dan memuliakan Allah dalam keseharian. Kita siapkan hati dan budi kita, kita akui segala kesalahan dan kekurangan kita, mohon rahmat pengampunan Allah agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau minta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabda-Mu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kekal sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada suatu ketika Tuhan bersabda kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, entah di alam maut di bawah bumi, entah di langit." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak akan memohon, aku tidak mau mencoba Tuhan." Lalu Yesaya berkata, "Dengarkanlah, hai keturunan Daud, belum cukupkah kamu menyusahkan orang, maka Allahku kamu susahkan juga? Dari sebab itu Tuhan sendiri akan memberi suatu tanda. Demikianlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Anaknya akan diberi Emmanuel, artinya Allah beserta kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan dan sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan penghapus dosa tidak Kau tuntut. Lalu aku datang dan berkata, "Sungguh aku datang." Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku,
aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Allahku. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan, keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat besar. Ya Tuhan, aku menghadap siap melaksanakan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapuskan dosa. Maka ketika memasuki dunia, Kristus berkata, "Kurban dan persembahan tak Kau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kurban bakar dan kurban pepulih pun tak berkenan di hati-Mu. Maka aku berkata, kini aku datang melaksanakan kehendak-Mu ya Allah, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Pertama-tama ia berkata, "Kurban dan persembahan serta kurban bakar tak Kau kehendaki dan tak Kau sukai, biarpun telah dipersembahkan menurut hukum." Kemudian ia berkata, "Kini aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Allah." Yang pertama disingkirkannya untuk menegakkan yang kedua. Maka karena kehendak Allah itu, kita dikuduskan sekali untuk selamanya oleh kurban tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sang Sabda telah menjelma dan tinggal di antara kita, dan kita melihat Dia dalam kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaknya engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi,
karena aku belum bersuami." Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, putra yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu pun sedang mengandung seorang pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita adalah hari raya untuk merasakan dan mengingat Allah yang demikian maha rahim, penuh belas kasihan, memperkenalkan diri atau mewahyukan dirinya kepada manusia untuk menjadi senasib sepenanggungan dengan manusia, yakni dilahirkan sebagai manusia. Allah tidak berkenan akan kurban sembelihan, akan kurban penghapus dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada zaman dahulu kala. Allah tidak ingin manusia mengorbankan di luar dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebab Allah yang maha rahim itu sendiri akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia melalui sabdanya, sabda yang sejak semula bersama dengan Allah, yang adalah Allah, akan disediakan tubuh untuk menjadi senasib sepenanggungan dengan manusia yang bertubuh, agar di dalam manusia yang bertubuh itu Putra Allah mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya sebagai silih, sebagai tebusan bagi manusia, untuk mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah. Maria yang pastilah tidak mengerti dengan sepenuh hati akan kabar yang disampaikan oleh malaikat itu, toh pada akhirnya setelah dialog singkat mengatakan kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria menjawab panggilan yang diberikan Allah kepadanya untuk mengandung sabdanya, mengandung Putra Allah sendiri untuk dilahirkan menjadi manusia. Suatu jawaban kesediaan yang mengandung risiko besar, bagaimana seorang gadis akan mengandung tanpa suami, akan melahirkan seorang yang akan disebut Putra Allah. Suatu risiko yang akan dihadapi
di hari-hari berikutnya yang tak terbayangkan, mungkin akan bisa jadi risiko yang akan mengambil nyawa Maria sendiri, sebagaimana tradisi dan hukum Taurat mengharuskan perempuan yang demikian dirajam. Tetapi keberanian Maria yang menjawab kesediaan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah patutlah kita contoh. Perempuan desa sederhana, tidak seperti Raja Ahaz yang seolah-olah santun mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan Allah, yang sesungguhnya di balik kata-kata itu dia bukan mengandalkan Allah, bukan sopan dan hormat pada Allah untuk tidak merepotkan, tetapi sesungguhnya dia mengandalkan kekuatan duniawi, di mana ketika dia memimpin Israel mendapatkan ancaman dari kerajaan-kerajaan besar di utara, dia mengandalkan bantuan kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk mengusir, melawan, untuk berperang melawan kerajaan-kerajaan besar. Kata-kata santunnya sebetulnya merupakan ungkapan ketidakpercayaannya kepada Allah, yang berbeda dengan perempuan yang dari desa ini, Maria, yang tidak hidup dalam kerajaan dengan penuh kekuatan dan kemewahan seperti Ahaz, bersedia melakukan kehendak Allah. Iman yang besar yang akan dihidupinya sampai putranya sendiri sungguh-sungguh nyata mengorbankan tubuhnya dan bahkan jiwa raganya di atas kayu salib. Sesudah itu pun Maria yang selalu merenungkan dan menyimpan sabda Allah di dalam dirinya, setelah putranya dimakamkan, mengumpulkan para rasul, jemaat perdana yang percaya akan sabda Allah, akan penjelmaan Allah, akan Allah yang mewahyukan diri atau memperkenalkan diri kepada manusia sepenuh jiwa raganya, itu tetap berkumpul dan berdoa. Hari ini Bapak Suci mengajak kita untuk melakukan tribun keluarga, memohon kepada Allah juga melalui Bunda Maria, semoga akan ada segera kabar sukacita bagi dunia dengan berhentinya penyebaran virus corona, ditemukannya vaksin anti virus corona. Semogalah dunia kembali penuh sukacita menghidupi panggilan sebagai putra-putri Allah, penuh syukur, memuji dengan hidup yang penuh kejujuran, keadilan, persaudaraan yang sejati kepada semua orang, sehingga Allah dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengulangi dan memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengungkapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah pada hari raya kabar sukacita ini kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah kita berdoa kepadanya untuk berbagai wujud yang kita sampaikan kepada Allah di awal perayaan Ekaristi ini. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melakukan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati untuk wujud-wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penuh kerahiman, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria, Bundamu dan Bunda kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita satukan seluruh harapan, doa, kecemasan, dan seluruh permohonan kita dengan persembahan Kristus sendiri yang akan dilaksanakan di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mensyukurkan Engkau menerima persembahan yang kami berikan kepada-Mu dengan tulus ikhlas dan rendah hati.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu ini agar dapat bersuka cita merayakan misteri ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami, ya Tuhan Bapa Maharahim, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan di dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini, juga mereka yang mengikuti perayaan ini dari rumah mereka masing-masing. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu dan sama ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap kemalangan, dari setiap bencana dan perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus, dengan hamba-Mu yang hina dina ini. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul, bersama Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara dan saudari yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa bersama pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Buatlah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, melalui kabar malaikat kepada Bunda Maria, Engkau menjadi manusia dalam kandungan Bunda Maria dan dilahirkan menjadi manusia sama seperti kami, kecuali dalam hal dosa. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami umat-Mu, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya itu bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini
dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Sebagai doa penutup dari perayaan ini, kita mengikuti anjuran Bapa Suci untuk melakukan tridium keluarga, menyambut berkat Bapa Suci dan indulgensi penuh yang akan beliau berikan pada berkat Urbi et Orbi, Jumat 27 Maret pukul 18 atau pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kita berdoa untuk berhentinya penyebaran virus corona, untuk pemerintah, untuk mereka semua yang melakukan perawatan kepada para yang terjangkiti virus ini, juga pada para ilmuwan untuk dapat menemukan obat antivirus corona ini. Marilah berdoa.
semesta, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami. Pandanglah dengan tatapan kasih-Mu kami dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami dalam damai-Mu. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka semua yang terjangkiti. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para petugas medis, para relawan, para peneliti, dan pemerintah di seluruh dunia. Tuntunlah pula para gembala kami, dan kami semua umat-Mu, serta warga masyarakat, agar sehati sejiwa membantu menghentikan proses penyebaran COVID-19 ini, dan semoga mukjizat-Mu segera terlaksana. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Salam Maria, Bunda penolong abadi, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada hari ini Bapak Suci juga mengajak seluruh umat Kristen dari denominasi apapun untuk berdoa bersama Bapak Suci satu kali Bapa kami pada pukul 16 atau jam 6 sore, jam 12 waktu Roma, untuk memohon rahmat kerahiman Allah, agar Allah menurunkan mukjizat-Nya, menghentikan penyebaran virus corona, dan agar dunia kembali penuh sukacita sebagai putra dan putri Allah, menghidupi penuh syukur, rahmat, panggilannya sebagai manusia dan sebagai saudara dan saudari satu sama lain. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang Anda doakan, Anda kasihi, Anda layani, semua masyarakat, pemerintahan,